やってくれたな。Di kisah sebelumnya, Sukuna yang mengambil alih tubuh Itadori, dengan brutal menunjukkan superiornya sebagai sang raja kutukan, dengan menghabisi roh terkutuk tingkat spesial, Jugo, serta mengalahkan Mahoraga, Shikigami milik Megumi, yang terkenal sebagai Shikigami terkuat sepanjang sejarah penyihir Jujutsu, di mana belum ada satupun penyihir Jujutsu yang mampu menjinakkannya. Selanjutnya setelah melakukan banyak kehancuran yang memakan banyak korban, Sukuna yang merasakan telah kehabisan waktu untuk menguasai tubuh Itadori, kemudian dengan senyum mengejek, mengembalikan kendali tubuhnya terhadap Itadori, yang tentu saja, saat itu langsung merasa mental down, menyaksikan hasil perbuatan Sukuna dengan menggunakan tubuhnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita menuju ke TKP. Setelah menangis histeris, dan mengeluarkan semua beban pikirannya yang dipenuhi dengan penyesalan, Itadori pun bangkit, kemudian melangkah pelan dengan ekspresi bagaikan mayat hidup, dengan berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya, sementara tak jauh dari tempat Itadori berada saat itu, terlihat Nanami dengan kondisi yang memprihatinkan, melangkah lemah dengan tatapan kosong, tanpa memperhatikan kondisi sekitarnya, di mana justru di salah satu sudut, terlihat Mahito sedang mengamatinya. Langkah gontai Nanami yang menuruni tangga terhenti, ketika di hadapannya penuh dengan manusia yang telah dirubah menjadi kutukan, terlihat berkumpul penuh dengan ancaman terhadap dirinya. Namun pikiran Nanami sendiri saat itu justru mengingat keinginan terdalamnya, untuk menghabiskan waktu di Malaysia, dengan membangun rumah di atas pantai yang kosong. Bahkan meski para kutukan yang mengepungnya menyerang, Nanami yang sudah lelah, tetap memberikan perlawanan, dengan tetap melanjutkan impiannya berada di tepi pantai, sehingga perlawanan Nanami saat itu terlihat bagai sebuah simfoni, yang berisi dengan tragedi penuh kesedihan, hingga akhirnya saat kutukan terakhir berhasil dia jatuhkan, saat itu dia baru menyadari, bahwa Mahito telah berada di belakangnya. Sementara Itadori yang berada tak jauh dari tempat Nanami, bergegas menuju ke tempat Nanami berada. Ketika mendengar pertarungan Nanami, tepat ketika Mahito berada di belakang Nanami yang merasa telah kalah, dan mencapai akhir dari hidupnya, yang justru melihat kehadiran Haibara yang merupakan penyihir Jujutsu juniornya yang telah lama tewas, justru muncul di hadapan Nanami, sembari menunjuk ke arah Itadori, yang saat itu baru tiba. Itadori yang perlahan menghampiri Nanami, yang menatapnya dengan tersenyum getir, sembari memberikan pesan terakhirnya kepada Itadori, untuk sedetik kemudian sebuah sentuhan lembut dari Mahito membuat tubuh bagian atas Nanami, menjadi petasan tahun baru. Menyaksikan pemandangan tersebut, tentu saja Itadori menjadi sangat marah dan maju menyerang Mahito yang juga bersiap menghadapinya seraya meneriakkan nama Itadori. Itadori yang berlari mengincar Mahito, disambut dengan melemparkan manusia kutukan yang langsung membentuk dinding, meski sempat ragu untuk melanjutkan serangannya. Namun saat dinding tersebut mengeluarkan duri, Itadori dengan sigap mampu menghancurkannya. Namun Mahito yang sedari awal berniat mengincar Itadori, kembali menghujani Itadori dengan teknik kutukannya, yang menggunakan manusia yang telah dia ubah menjadi roh terkutuk sebagai senjata, hingga saat Itadori menahan salah satu roh terkutuk, Mahito yang muncul di antara keduanya, berhasil membuat Itadori terpental. Hal itu membuat Mahito makin sombong, terlebih saat Itadori menanyakan, mengapa Mahito bisa mempermainkan banyak nyawa orang, namun bukannya menjawab, Mahito justru menunjukkan wajah almarhum Junpei yang langsung dia tembus dengan jarinya, sembari tersenyum menyebalkan. Melihat hal tersebut Itadori pun makin kesal, namun Mahito yang mengatakan, bahwa Itadori serupa dengan dirinya, dan selama Itadori tidak mengakuinya, maka Itadori tidak akan bisa menang darinya.
Di momen itu, Itadori yang teringat perkataan Nanami, akhirnya bersiap ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang penyihir jujutsu. Kemudian keduanya pun kembali bersiap melanjutkan babak kedua pertarungan mereka. Itadori dan Mahito yang sebelumnya telah beberapa kali bertarung, untuk pertarungan kali ini, mereka saling menyadari bahwa pihak lawan telah banyak berkembang dari sebelumnya. Seperti saat itu, ketika Mahito menyerang Itadori dengan teknik kutukan miliknya yang bisa merubah setiap bagian tubuhnya menjadi berbagai macam senjata berbahaya, Itadori mampu menghindari, bahkan memberikan balasan yang mampu memberikan efek melukai terhadap Mahito, di mana teknik kutukan Mahito yang berhubungan dengan jiwa manusia, tidak berpengaruh terhadap Itadori, yang di dalamnya terdapat jiwa Sukuna. Hal tersebut sangat disadari oleh Mahito, hingga dalam setiap serangannya, Mahito berusaha kuat untuk tidak terkena serangan Itadori, dan hanya mengutamakan, menggunakan manusia transfigurasi miliknya untuk menyerang. Seperti ketika Itadori mengejar Mahito yang lari menghindarinya, di mana Itadori hanya menemui dua orang manusia biasa, yang salah satunya berteriak agar Itadori menghampirinya dengan mengatakan banyak monster berbahaya, namun justru ternyata Mahito muncul dari dalam tubuhnya, dan langsung memberi bogem mentah terhadap Itadori. Hal itu dilakukan Mahito hanya untuk menghancurkan mental Itadori, yang merupakan musuh alaminya, serta memiliki moralitas terlalu tinggi, sebagai penyihir jujutsu. Scene kemudian beralih ke flashback, ketika sebelumnya Mahito membuat taruhan dengan Jugo untuk menghabisi Itadori, dan demi menghindari Jugo yang menentang keinginannya, Mahito yang menghindari kejaran Jugo, kemudian membuat cloning dirinya. Kembali ke masa kini, di mana saat itu di tempat lain, terlihat Nobara yang sedang berhadapan dengan kloningan dari Mahito, sedang bersiap untuk saling menyerang satu sama lain.